Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Agung Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Semarang, akan memaparkan video peer teaching dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi mengenai negara-negara ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran sebagaimana mestinya, yaitu pembelajaran IPS di setiap pekannya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ilham. Siapa? Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan cek dulu kehadiran. Bagaimana Pak Ilham? Teman-teman masuk semua atau ada yang sakit di asrama? Ada yang nggak masuk satu, Pak. Oh, ada yang nggak masuk. Ini, ada satu yang nggak masuk sakit, Pak. Oh iya Pak. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin menyampaikan bahwa pada saat pembelajaran nanti kalian tidak diperkenankan untuk izin ke belakang pada saat proses penayangan video berlangsung. Artinya saat ini ketika kalian ingin izin ke belakang, Bapak masih persilahkan. Seperti itu. Kemudian harapan Bapak, kalian nanti mengikuti pembelajaran dengan sesama, kemudian tidak ada yang ribut di kelas, dan harapannya suasana di kelas sifatnya kondusif. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama membacakan hadis tentang menuntut ilmu. Silakan diikuti. Tolabul ilmi ala faridatul ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk anak-anak. Selanjutnya, kita saat ini akan membahas tentang negara ASEAN. Baik. Apa itu ASEAN? Nah, untuk kegiatan persepsi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Di antaranya yang pertama, pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola antara negara Indonesia dengan negara Malaysia? Silakan. Pernah, Pak. Pernah dong, Pak. Oh ya. Kenapa? Ini tadi gede ya? Iya, Pak. Gimana, seru tidak pertandingannya? Seru banget, Pak. Seru banget. Mantap Iya. mainannya, Pak. Ketat ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih, gede. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, adakah orang tua kalian yang bekerja di luar negeri? Ada Pak, saudara saya Oh iya, bekerja sebagai apa? sebagai ART di Arab. Oh gitu ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi, ada salah satu negara yang kita sebut. Ya, coba negara apa tadi? Malaysia, Pak. Ya, negara Malaysia. Baik. Kemudian untuk selanjutnya, Malaysia itu masuk ke wilayah mana? Silakan. Asia Tenggara, Pak. Masuk ke wilayah Asia Tenggara. Baik. Negara-negara Asia Tenggara juga bukan hanya Malaysia ya, anak-anak. Tetapi ada beberapa negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ya. Jadi negara kawasan Asia Tenggara itu tidak hanya negara Malaysia ataupun negara Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa indikator yang ingin kita capai, yaitu berkaitan dengan KD dan tujuan pembelajaran, kemudian nanti manfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari pelajaran tersebut. Nah, pertama, tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik
lewat penayangan video, LKPD, bahan ajar, media ajar PPT, kemudian dapat mendapatkan tujuan pembelajaran, yaitu satu, dapat menganalisis latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN, kemudian yang kedua, dapat menganalisis negara-negara pendiri ASEAN, kemudian yang selanjutnya, dapat memerinci negara-negara anggota ASEAN. Seperti itu. Kemudian dalam peta konsep nanti di sini akan dijelaskan tentang mengenal negara-negara ASEAN. Yang pertama, mengidentifikasi latar belakang terbentuknya ASEAN, kemudian menuliskan negara-negara pembentuk ASEAN, sampai menuliskan negara-negara anggota ASEAN. Ini untuk manfaat dari pembelajaran ini, jadi supaya peserta didik paham dan mengerti dengan mempelajari materi ini dapat menambah wawasan mengenai interaksi yang terjadi antara negara-negara ASEAN yang ada keterkaitannya dengan negara atau dengan Indonesia, seperti itu. Kemudian untuk teknik penilaiannya, di sini ada teknik penilaian sikap, kemudian ada teknik penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis pilihan ganda, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan dari unjuk kerja atau LKPD. Untuk kompetensi dasarnya di sini, yaitu menganalisis interaksi antar ruang Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN. Kemudian menganalisis negara-negara pendiri ASEAN, kemudian memerinci negara-negara anggota ASEAN, dan yang selanjutnya menyajikan diskusi dan presentasi tentang keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Baik, untuk selanjutnya indikator pencapaian tadi sudah Bapak sebutkan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang masalah, yaitu apa latar belakang terbentuknya ASEAN dan keterkaitan dengan Indonesia, serta peran organisasi terhadap TKI di Malaysia. Nah, untuk saat ini, Bapak akan memberikan sebuah tayangan video. Silakan nanti cermati baik-baik. Baik, sambil melihat tayangan video, Bapak harapkan kalian semua mulai merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menuliskan hasil sementara dari tayangan yang terlihat dalam rekaman video tersebut, nanti untuk dibahas pada saat pembagian diskusi kelompok. Baik, Pak. Indonesia merupakan salah satu founding father atau kemudian melakukan piagam pembentukan ASEAN. Urusan dalam negeri anggota lain 15 ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk aman, untuk saling menjaga perdamaian di kawasan untuk mempererat masyarakat di segmen luar negeri Indonesia. ASEAN adalah wadah pemersatu negara-negara krisis ekonomi yang akan dibahas dalam faktor yang menyebabkan kalau kita ilegal kontrak peran ASEAN dalam komunitas ASEAN caranya komunitas mana komunitas ekonomi dan komunitas budaya. Baik, cukup. Setelah kita melihat tayangan video ini, Bapak akan bagikan LKPD, kemudian kalian nanti akan berkumpul setiap kelompoknya. Dari masing-masing kelompok nanti mempersiapkan hasil bahasan atau hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, untuk yang pertama, Bapak akan bagikan kelompok, yaitu kelompok sesuai dengan nama-nama pulau, yaitu yang pertama kelompok Sumatera, kelompok 1 yaitu Pak Gede, Ilham, Tri, Vera, kemudian kelompok 2 Jawa, yaitu Haryanto, Sri, Uum, dan Eli. Baik, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan mulai kerjakan aktivitas LKPD-nya sambil Bapak tunggu nanti. Silakan berkumpul masing-masing. Baik, Pak. Ya, Pak. Lagi. Kumpul nih, Pak. Kumpul. Aduh, Har. Siapa? Saya masuk kelompok mana, Pak? Belum ketemu, Pak, ini.
Oh, belum Ini, Pak. ketemu. Pak, sama saya, Pak. Ilham Ini masuk saya, Pak. kelompoknya gede. Oh Gede, iya iya sama iya. Vera, silakan. Nggak ada kelompok Sunda ya, Pak? Silakan disesuaikan dengan LKPD-nya ya. Ayo Neng, sini Neng. Bu UU mana Bu UU? Ada. Ya, gimana? Ada kesulitan? Kelompok 1, kelompok Sumatera ada kesulitan? Kelompok 2, Jawa ada kesulitan? Tidak. Tidak, Tidak Pak. ada. Baik. Waktunya Bapak beri sampai 5 menit lagi. Silakan. Baik, Pak. Ini sedang fokus, Pak, ngerjain. Betul, Pak. Pak Om nakal, Pak. Ya, Pak. jangan nakal. Ilham, Tapi Pak. seperti yang Bapak Jangan sampaikan iri, untuk Pak. pembelajaran jangan sampai apa? Mengganggu Apa? kondusivitas Diam diam. pembelajaran. Denger ini. Silakan. Baik, cukup ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita akan laksanakan diskusi kelompok. Untuk masalah yang tadi kita angkat yaitu apa? Masalah TKI di Malaysia serta peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam membantu pemecahan masalah. Silakan dari kelompok 1. Ya, Pak. Ada yang mau mencoba mengutarakan? Lagi kompromi nih, Pak. Oh, lagi kompromi. Baik. Oh, baik, Pak. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Yang pertama mengenai masalah TKI yang terdapat di Malaysia sering kita dengar dan kita lihat bersama adapun di antaranya ada faktor yang menyebabkan masalah tersebut, kebutuhan ekonomi, calon TKI, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak gaji yang tidak dibayarkan. Nah, seperti itu Pak, permasalahan TKI kita. Ya, baik. Terima kasih Gede. Selanjutnya untuk kelompok 1 atau kelompok Sumatera, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat dari permasalahan Pak. ini? Ada Pak. Ya, silakan Ilham. Terkait dengan masa-masa dengan Pak Gede tadi Pak, organisasi itu sebagai penengah gitu Pak, untuk Iya. menjembatani masalah tersebut gitu Pak. Ya, baik-baik. Selanjutnya untuk rekan-rekan yang lain, mungkin masih ada dua Saya- kelompok yang ingin mengutarakan pendapat. Saya kelompok 1, Pak. Oh iya, silakan Tri. Untuk melindungi tenaga migran ASEAN, membuat piagam yang dinamakan Piagam ASEAN yang berisi 3 pilar. 1, komunitas ASEAN, yakni komunitas politik keamanan ASEAN. 2, komunitas ekonomi ASEAN. 3, komunitas sosial budaya ASEAN. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih Tri. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menyampaikan berbeda argumennya atau berbeda pendapat dengan yang lain atau ingin menambahkan? Saya Pak dari kelompok 1. Ya, silakan Vera. Iya, mestinya juga harus ada peran dari pemerintah untuk perlindungan terhadap tenaga migran yang ada di luar negeri, misalnya dengan menerbitkan undang-undang khusus untuk TKI, begitu Pak. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Bagi yang ingin menanggapi, ya Bapak rasa cukup untuk kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Kita sekarang masuk ke pembahasan yang sama, tetapi dengan topik dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Siapa yang pertama ingin menyampaikan? Saya Pak. Baik, silakan Haryanto, sampaikan. Ya, untuk kasus TKI Pak, atau pekerja migran yang sering kita di berbagai sumber sering kita dapatkan di berbagai sumber serta tayangan video tadi, salah satu bentuk keprihatinan Pak yang terjadi akibat dari tidak sesuainya harapan dengan kenyataan yang dihadapi Pak. Terlebih kita sering melihat bagaimana negara yang bertetangga memiliki berbagai macam gesekan-gesekan atau perselisihan. Begitu Pak menurut saya Pak. Ya, terima kasih Haryanto. Selanjutnya untuk kelompok yang lain, anggotanya? Saya Pak. Oh ya, silakan Sri. Ya, sebenarnya dengan adanya masalah TKI tersebut ya, jadi faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya adalah
terkhusus faktor kebutuhan ekonomi calon TKI, kemudian pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan gajinya yang tidak dibayar. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk anggota kelompok yang lain, ada yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan, Menurut saya, pemerintah bersama organisasi regional ASEAN sudah melakukan sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah TKI atau pekerja migran. Di antaranya pembentukan Dewan Komunitas ASEAN yang berperan sebagai Dewan Penengah suatu permasalahan yang dihadapi terlebih oleh anggota ASEAN. Begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin satu lagi? Iya, Pak, saya. Ya, silakan. Dengan adanya harusnya adanya upaya perlindungan pekerja migran itu telah tertuang di Piagam ASEAN yang dituliskan ke dalam 3 pilar komunitas dalam ASEAN. Yang pertama itu komunitas politik keamanan, yang kedua komunitas ekonomi ASEAN, dan yang ketiga komunitas sosial budaya di ASEAN. Dan pada pelaksanaannya ternyata belum didukung dengan sepenuhnya. Peran negara ASEAN yang relatif rendah dalam komitmen perlindungan pekerja migran, sehingga masalah ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Eli untuk yang terakhir atau menyampaikan materi terakhir. Selanjutnya untuk kelompok 1, silahkan sampaikan pendapatnya atau ingin menyampaikan beberapa saran ke kelompok 2 atau kelompok Jawa. Oke, baik, terima kasih atas pendapat dan sarannya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa pada diskusi ini kita mengangkat sebuah masalah, yaitu masalah TKI di Malaysia, yang dimana kita tahu bahwa TKI di Malaysia ini memang menjadi sebuah permasalahan yang selalu dari tahun ke tahun. Jadi tidak pernah henti-hentinya permasalahan ini selalu muncul. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, di kelas A yang telah dapat pelajari hari ini terkait mengenal negara ASEAN, Bapak akan berikan pertanyaan apa yang telah didapat pada pelajaran hari ini terkait mengenal negara-negara ASEAN. Silakan, siapa yang mencoba menjawab? Coba saya, Pak, jawab, Pak. Oh ya, silakan. Ya, di dalam pelajaran pada pertemuan ini kita dapat mengetahui latar belakang, pendiri, serta negara-negara anggota ASEAN. Kemudian kita dapat bersama-sama mencari informasi serta menyimpulkan hal-hal yang terkait masalah TKI dan Malaysia serta peran organisasi ASEAN sebagai penengah, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Ilham. Nah, jadi dari kesimpulan diskusi tadi, benar yang dikatakan Saudara Ilham, ya, Anak Ilham, dan teman-teman yang lainnya, bahwa ada beberapa penjelasan, kita bisa lihat di tayangan video, itu terkait dengan mengapa terbentuknya organisasi ASEAN, itu merupakan adanya persamaan-persamaan, di antaranya persamaan secara geografis, kemudian persamaan secara budaya, kemudian persamaan secara nasib, yaitu sama-sama negara dijajah, selain negara Thailand. Kemudian bagaimana berdirinya organisasi ASEAN, kita tahu bahwa organisasi ASEAN itu berdiri di Bangkok, ya, di Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Di situ ada beberapa wakil dari beberapa negara yang membentuknya, di antaranya ada Narcisco Ramos dari Filipina, ada Malik dari Indonesia, kemudian Tan Koman dari Thailand, selanjutnya Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan selanjutnya ada Sinatabi Rajaratnam dari Singapura. Nah, disitulah hingga akhirnya organisasi ASEAN memiliki 10 anggota yang sampai saat ini bisa kita tahu bahwa ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Nah, itu. Nah, terkait dari masalah TKI yang ada di Malaysia, bahwa kita lihat tadi sebagai tayangan video dan hasil diskusi, anak-anak bisa memaparkan tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi regional, ya, yaitu adanya kesepakatan dari sebuah piagam yang disebut dengan tadi ada 3 pilar, ya, diantaranya di situ menunjukkan tentang bentuk keamanan, kemudian sosial, budaya, dan ekonomi, seperti itu. Baik, mungkin di situ untuk pemaparan materi hari ini silakan dikumpulkan LKPD-nya. Selanjutnya, setelah dikumpulkan, kita akan mengadakan tes, yaitu tes tertulis. Silakan disiapkan alat tulisnya. Bapak sambil persiapkan untuk
lembar jawaban dan lembar soalnya. Sudah siap semua? Ya, baik. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya, hasil tes ini nanti akan Bapak informasikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini bisa lebih memacu dan meningkatkan hasil belajar kalian. Kemudian nilai-nilai yang diperoleh bisa lebih maksimal dibandingkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, untuk di pertemuan berikutnya kita akan coba nanti membahas tentang materi letak geografis dan letak astronomis negara-negara yang ada di ASEAN. Di situ nanti kita akan ada pembahasan dan nanti akan ada penilaian berupa hasil karya. Nah, baik, untuk penutupan, Bapak tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bapak Ilham. Pak Ilham, dipimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ilham. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran melalui Verteaching dengan menggunakan model problem-based learning dengan materi mengenal negara-negara ASEAN. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.